Anda menyaksikan Buletin iNews Malam bersama saya Priska Papilaya. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda saksikan selama 1 jam ke depan. Inilah informasi selengkapnya. Aksi panik kocar-kacir sejumlah pedagang kaki lima mewarnai razia penegakan perda jelang bulan suci Ramadan yang digelar oleh petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tidak sedikit pedagang yang bahkan harus terlibat tarik-menarik dengan petugas demi menyelamatkan barang dagangan mereka. Para pedagang di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat panik saat kedatangan petugas Satpol PP. Secepat kilat, mereka langsung kocar-kacir mengevakuasi lapak dan barang dagangan agar tidak diangkut paksa petugas. Tak sedikit pedagang terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas demi menyelamatkan barang dagangan mereka. Sayangnya, usaha sejumlah pedagang tetap sia-sia lantaran petugas tetap menyita barang dagangan tersebut. Jelang bulan suci Ramadan, petugas Satpol PP gencar melakukan razia terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar hingga bahu jalan. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan PKL juga telah mengambil hak para pejalan kaki dan pengguna kendaraan. Terlebih saat ini, volume pengunjung terus mengalami peningkatan. Usai dirazia, seluruh barang dagangan yang terjaring selanjutnya dibawa petugas ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone, iNews melaporkan. Usai membeli beras, seorang nenek menjadi korban kecelakaan saat menyeberang di jalan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Korban yang mengalami luka berat di bagian kepala masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari rekaman kamera pengawas, nampak nenek berusia 81 tahun tengah menyeberang di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Saat berada di ujung jalan, seketika muncul pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, peristiwa kecelakaan tak terhindarkan hingga membuat korban serta pengendara motor terpental sejauh 5 meter. Akibatnya, korban mengalami luka berat di bagian kepala dan badan. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk masih mendapatkan perawatan medis. Sementara pengendara motor sudah diamankan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Video amatir merekam kerusakan yang diakibatkan ledakan bom di dalam Makobrimob Polda Jatim di Jalan Gresik, Surabaya pada Senin siang. Ledakan tersebut membuat area dalam Makobrimob hancur dan sejumlah korban luka akibat ledakan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Sementara itu Kapolda Jatim menegaskan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Beginilah video amatir yang merekam detik-detik pasca terjadinya ledakan di Makobrimob Polda Jatim di Jalan Gresik, Kota Surabaya. Dalam video terlihat kerusakan yang diakibatkan efek dari ledakan yang diduga bom atau mortir zaman Belanda yang belum dimusnahkan. Menjelang malam, sejumlah kerusakan terlihat di dalam Makobrimob. Garis polisi sudah dipasang di sepanjang pagar markas Brimob. Para awak media yang melakukan peliputan hanya bisa memantau dari seberang jalan. Pasca terjadi ledakan di Mako Detasmen Gegana Polda Jatim, Kapolda Jatim melakukan pengecekan lokasi kejadian atau TKP. Kapolda mengatakan bahwa ledakan di Makobrimob Jalan Gresik, Surabaya berasal dari bahan peledak low eksplosif yang biasa dipakai untuk bom ikan. Ledakan ini terjadi di gudang yang merupakan gudang penyimpanan bahan peledak. Bahan peledak itu terdiri dari beberapa barang yang temuan, bahan peledak seperti bondet, kemudian bahan peledak yang dipakai untuk bom ikan. Hingga kini sebanyak 10 anggota Brimob telah menjadi korban dan semuanya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil menangkap 3 pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di wilayah Banjar dengan dibungkus selimut.
Pelaku tega menghabisi nyawa korban selain karena cinta segitiga, juga ingin merampas barang berharga milik korban. Dalang pembunuhan merupakan salah satu caleg dari partai politik. Tim Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada Senin siang berhasil menangkap DA, PP, dan MR, ketiganya pelaku pembunuhan terhadap korban seorang wanita bernama Indriana Dewi Eka Saputri yang jasadnya dibuang dan ditemukan di wilayah Banjar. Dari hasil olah TKP dan penyidikan terhadap para pelaku, diketahui otak pembunuhan adalah PP yang merupakan kekasih DA. Dalam melakukan aksinya, PP menyuruh kekasihnya DA untuk membunuh korban yang diketahui DA pernah menjalin hubungan dengan korban. DA kemudian menyuruh rekannya MR menghabisi nyawa korban dalam mobil dengan cara mengikat leher korban dengan menggunakan sabuk di kawasan Puncak Bogor sebelum akhirnya dibuang ke wilayah Banjar. Motif pelaku membunuh korban selain adanya cinta segitiga dan juga ingin merampas barang berharga milik korban. Selain itu, otak pelaku pembunuhan diketahui merupakan caleg di Jawa Barat Dapil 11, Sumedang, Majalengka, Subang dari salah satu partai. Otak pelaku ini tersangka DP, ya, berjenis kelamin perempuan, wanita, dan tersangka DA. Dalam kasus ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Diduga dipicu motif pelecehan, video perkelahian dua kelompok warga negara asing di depan salah satu minimarket di Jalan Raya Peti Tenget, Kelurahan Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung, Bali, viral di media sosial. Aparat keamanan mengaku belum menerima laporan terkait insiden perkelahian sesama warga negara asing tersebut. Inilah video berdurasi sekitar 1 menit yang memperlihatkan dua kelompok warga negara asing terlibat perkelahian di depan salah satu minimarket di Jalan Raya Peti Tenget, Kelurahan Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung, Bali. Setelah saling adu jotos di depan minimarket, kedua kelompok WNA yang belum diketahui identitasnya kemudian saling kejar-kejaran dan terlihat saling lempar kursi di tengah jalan raya. Sejumlah warga pun berusaha melerai, namun salah satu kelompok WNA masih tetap melakukan pengejaran. Terkait viralnya video warga negara asing yang berulah di wilayah Kabupaten Badung, Bali, Sekda Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawa, mengaku sangat menyayangkan masih adanya wisatawan yang berulah dengan adu jotos. Sangat disayangkan sekali ya, karena bagaimanapun juga orang datang ke Bali, ke Badung ini kan orang berlibur kan. Kita lihat dia melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada hal-hal yang justru akan menyebabkan keamanan kenyamanan terganggu. Ya tentu imigrasi juga bisa mengambil tindakan-tindakan gitu. Akibat perkelahian itu, salah satu korban mengalami luka robek di bagian kepala bagian depan, leher bagian belakang, telinga, dan luka pada tangan kiri. Sedangkan korban lainnya mengalami luka robek di bagian dada sebelah kanan, leher, lengan kanan kiri, dan luka lecet pada bagian kaki. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi seorang pria dalam kondisi mabuk nekat melakukan pemalakan terhadap sopir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut untuk memenuhi keinginannya membeli sebungkus rokok. Pria dalam rekaman amatir nampak melakukan pemalakan terhadap sopir yang sedang melintas di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria tersebut meminta sejumlah uang secara paksa usai membantu kendaraan korban keluar dari gang. Diketahui pelaku melakukan pemalakan dalam kondisi mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras. Ia meminta sejumlah uang dengan alasan untuk membeli sebungkus rokok. Aksi pemalakan yang viral ini membuat pelaku kini mendekam sementara waktu di Mapolsek Makassar untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan dan pembinaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Seorang karyawan minimarket di Kota Pasuruan, Jawa Timur menggagalkan perampokan brankas yang berisi uang puluhan juta rupiah. Karyawan minimarket tersebut sempat melakukan perlawanan perampok hingga akhirnya meminta bantuan warga setempat. Perkelahian antara perampok dengan pegawai minimarket di Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam perkelahian itu, perampok menikam karyawan waralaba dengan pisau dapur. Beruntung, korban dapat menyelamatkan diri dan meminta bantuan kepada warga terdekat. Sementara, pelaku yang takut dikeroyok massa ikut kabur lari ke indekosnya yang tak jauh dari minimarket. Perampok akhirnya dapat ditangkap tim Buser Satreskrim Polres Pasuruan Kota berkat CCTV di indekos. Perkelahian terjadi saat karyawan minimarket menggagalkan perampokan uang puluhan juta yang ada di brankas. Diketahui, pelaku mengaku nekat ingin mengambil uang brankas karena kepepet masalah ekonomi uang. Pelaku ditetapkan tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang percobaan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang pengemudi bajai terekam kamera warga masuk ke jalur jalan tol Jakarta-Tangerang. Sopir bajai mengaku salah membaca aplikasi peta itu, bahkan mengemudikan bajainya dengan melawan arah. Sebuah kendaraan roda 3 jenis bajai terlihat menerobos dengan melawan arah di jalur tol Jakarta-Tangerang. Pengemudi bajai yang terlihat membawa penumpang tersebut bahkan terus melanjutkan perjalanannya meski kondisi sekitar jalan tol dalam keadaan padat dan macet. Ulah sopir bajai biru ini ternyata dipicu akibat pengemudi salah membaca aplikasi peta hingga berujung masuk jalur tol di kawasan Tomang. Akibat peristiwa yang terjadi Minggu siang itu, pihak kepolisian telah memberikan teguran kepada supir bajai karena ulah yang membahayakan tersebut. Ke depan, pihak kepolisian berkoordinasi dengan Jasa Marga untuk melakukan patroli mencegah hal serupa. Pihak kelurahan melakukan mediasi antara warga Medan Maimun dengan pihak sekolah Global Prima Medan terkait penembokan jalan. Mediasi ini berakhir ricuh. Warga menuntut tembok segera dibongkar. Kami bisa bertindak, cuma kami punya otak. Punya otak, masih menahan diri. Kalau untuk menghancurkan tembok gampang sekali tunjang. Warga Jalan Brijek Katamso Medan, Sumatera Utara melakukan mediasi dengan pihak sekolah Global Prima Medan di ruangan aula kantor Lurah Seimati Medan, Sumatera Utara. Mediasi berlangsung panas, di mana warga menuntut kepada pihak sekolah Global Prima Medan membongkar gang yang merupakan akses masyarakat. Dedi Iktisan Lubis, Kepala Lingkungan 1, mengatakan pihaknya merekomendasikan pembongkaran kepada dinas terkait karena pihak sekolah melakukan penembokan secara sepihak tanpa dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Pihak kelurahan kecamatan akan memberikan surat pihak terkait akan dirobohkan temboknya segera. Jadi kita nunggu kita robohkan. Itu tetap berarti keputusannya dirobohkan, iya. Tapi tinggal waktunya kapan? Jadi masyarakat juga itu kan harus dirobohkan karena kan berdirinya juga kita tidak ada musyawarah, tidak ada penjelasan. Sebelumnya, pihak sekolah menyebut alasan penembokan dan penutupan jalan dikarenakan tingginya angka kriminalitas yang kerap menyasar sekolah dan merupakan jalan para pelaku kriminal untuk kabur dari belakang. Dasarnya tadi menutup tadi itu karena tadi tindak pencurian, kemalingan kayak gitu. Jadi banyak juga terakhir ini ada besi yang mau diambil lah segala macam itu aja. Diketahui, masyarakat protes dengan pihak sekolah Global Prima Medan karena telah melakukan penutupan jalan dan penembokan secara sepihak. Diketahui, jalan yang berstatus jalan kota ini merupakan akses warga untuk melintas sehari-hari. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Dianggap meresahkan, satu keluarga di Kota Banjar, Jawa Barat diusir oleh warga. Karena tidak ada biaya untuk pindah, warga setempat pun inisiatif untuk mengumpulkan sejumlah uang untuk diberikan pada keluarga yang dinilai sering berbuat onar ini.
Satu keluarga di lingkungan Cimeyan 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat diusir warga setempat lantaran dianggap meresahkan. Warga pun berbondong-bondong menuju rumah yang ditempati keluarga Ade Patria yang terpaksa diusir lantaran salah satu anggota keluarganya kerap membuat onar. Warga geram dengan tingkah laku salah satu anaknya yang diduga seringkali melakukan aksi pencurian di lingkungan setempat. Sebelum dilakukan pengusiran, minggu lalu warga bermusyawarah dengan melibatkan aparat setempat dan membuat perjanjian agar segera pindah dari lingkungan Cimeyan 2, Kota Banjar. Bahkan, warga berinisiatif dengan sukarela memberikan uang untuk ongkos pindahan rumah keluarga tersebut. Karena memang tidak punya uang untuk biaya pindahan, jadi inisiatif warga untuk memberikan biaya kepada warga yang diusir. Itu kenapa katanya diusir? Katanya dia melakukan anarkis di lingkungan sama pencurian. Setelah dilakukan negosiasi kembali oleh perwakilan warga dan disaksikan aparat setempat, akhirnya keluarga tersebut terpaksa pindah dari rumah kontrakannya. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Akibat tarif naik, wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah sepi pengunjung. Ribuan pelaku usaha wisata Guci melakukan unjuk rasa menolak kenaikan tarif. Massa bahkan merobohkan gerbang kantor Bupati Tegal. Yang kami hormati, anggota Dewan. Ribuan massa yang berasal dari paguyuban pelaku usaha wisata Guci melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor Bupati Tegal. Massa sempat mengamuk dan merobohkan pintu gerbang lantaran aksinya tidak mendapat sambutan dari anggota DPRD maupun pejabat Bupati. Massa mengkritisi mahalnya harga tiket setelah naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000. Hal ini berdampak kepada turunnya kunjungan wisatawan dan meminta pihak pengelola menurunkan kembali harga tiket masuk wisata Guci. Kita akan diskusikan ini, kita akan terus melibatkan masyarakat untuk diskusi, tetapi perda tetap harus kita jalankan, tetapi dengan tidak merugikan siapapun. Usai berdiskusi dengan pejabat bupati, akhirnya menunda pemberlakuan tarif baru sampai batas waktu yang ditentukan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Meluapnya arus Sungai Keruh membuat sebuah eskavator proyek perbaikan jembatan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hanyut terbawa arus. Cuaca buruk juga menyebabkan sebuah rumah tertimbun tebing setinggi 5 meter. Hujan deras yang mengguyur Desa Gembong, Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berakibat banjir bandang. Sebuah alat berat terekam terbawa arus sungai yang deras. Beruntung supir alat berat dapat menyelamatkan diri keluar dari kabin dibantu oleh warga. Cuaca buruk dengan intensitas hujan deras sejak Minggu siang sampai sore mengakibatkan Sungai Keruh meluap. Dan terjadilah hujan deras sehingga bego tersebut terseret oleh arus karena Sungai Kalikeruh arusnya sangat kencang sekali. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hujan deras juga mengakibatkan tebing setinggi 5 meter menimpa rumah warga milik Sri Ujar, warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebak Barat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seekor ular kobra dengan panjang lebih dari 2 meter masuk ke pekarangan rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemilik rumah yang kaget mengetahui kedatangan ular berbisa dan mematikan tersebut, kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasinya. Tim Rescue Damkar berusaha mengevakuasi seekor ular kobra di pekarangan rumah warga di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi menggunakan alat penjepit, ular yang memiliki bisa mematikan tersebut melawan dan berusaha melepaskan diri. Setelah setengah jam kemudian, tim Rescue Damkar berhasil menangkap ular kobra sepanjang lebih dari 2 meter itu.
Selanjutnya, ular kobra dilepaskan kembali ke habitat di hutan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 3 dari Partai Perindo, John Binsar Simalango, mendatangi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung untuk melaporkan temuan pengalihan suara. John Binsar Simalango menduga adanya kesengajaan pengalihan suara Partai Perindo secara masif ke partai tertentu di 600 lebih TPS di wilayah Bandung 3. Temuan pengalihan suara ke partai lain di 600 TPS di Kota Bandung dilaporkan caleg Partai Perindo John Binsar Simalango ke Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung. Dugaan pengalihan suara dengan sistem parkir terdeteksi pada tanggal 16 hingga 20 Februari pada aplikasi Sirekap. Berdasarkan temuan ini, Partai Perindo mendorong Bawaslu bersama KPU untuk melakukan pengecekan histori atau log data untuk memastikan alur perubahan data. Kurang lebih 4.500 total suara yang diparkirkan di partai tertentu. Ya, pada hari yang sama jam 23.00 itu sudah berpindah semua. Ya, jadi saya mengatakan ini suara parkir karena memang ada kesengajaan. Sepertinya dugaan kita itu suara diparkirkan lalu dipindahkan ke mereka-mereka yang dalam hal ini bermain di dalam. Laporan juga disertai lampiran bukti-bukti agar temuan ini dapat segera diproses dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan KPU. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo memberikan pendampingan hukum kepada seorang wanita yang didakwa melakukan pencurian ikan di tempatnya bekerja. Pendampingan diberikan untuk memberikan rasa keadilan dan upaya memberikan hak-haknya sebagai pekerja yang tidak dipenuhi perusahaan saat dirinya bekerja. Terdesak masalah ekonomi dan harus merawat ibunya yang stroke. Seorang pekerja perusahaan ikan di Jakarta Utara melakukan pencurian ikan di tempatnya bekerja. Aksi yang dilakukan N, seorang ibu satu anak ini, mendapat perhatian dari RPA Perindo. Saat ini, N yang ditahan di Rutan Kelas 1 Pondok Bambu Jakarta Timur mendapat pendampingan dari RPA Perindo untuk menghadapi proses hukumnya dan memperjuangkan restoratif justice. Ada penggelapan ikan, jadi dia bekerja sama penadah. Karena saya tadi bertanya, kenapa sampai melakukan hal ini? Dia katakan ibunya itu stroke. Ibunya stroke, dia perlu uang. Dia perlu uang, akhirnya berapa box ya, kalau nggak salah dia tadi katakan 5 box. 5 box dia ambil untuk uangnya itu bagi ibunya yang ada di rumah sakit. Jadi kami melihat ya intinya adalah kemiskinan ya. Di dalam perusahaan itu dia mengalami pembayaran gajinya tidak adil. Baik itu dia tidak diberikan BPJS, kemudian juga dia tidak diberikan lemburan. Nah, dari berawal itulah mereka melakukan penggelapan ini. RPA Perindo juga mempertanyakan proses hukum terhadap rekan N yang menjadi penadah tidak ditahan dan diproses oleh kepolisian. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Beraktivitas off-road di Kolaka, Sulawesi Tenggara seru sekaligus berpetualang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, jika Anda ingin beraktivitas seru sekaligus berpetualang, sepertinya off-road salah satu pilihan kegiatan yang Anda bisa pilih. Seperti halnya yang dilakukan Vina Philip dan Madina Suryadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Yo Tradikers, pagi ini gue sama Madina akan melanjutkan petualangan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Travel Edict tanpa batas. Ya Tradikers, seperti yang kalian lihat, kita sekarang sudah berada di Bukit Mekongga bersama dengan
kok nggak off-road? Nah Om, abis ini kita mau kemana nih Om? Sekarang kita akan lanjut di Damar Wulan untuk melakukan off-road yang ekstrim. Tetap di Traveledek tanpa batas. Lanjut Om! Oke, Tradingers, tantangan pertama gue sama Om Umar. Woo! Tantangan pertama kita aliran sungai kecil, Tradika. Selain skill berkendara, arahan dari navigator juga sangat penting dalam melewati jalur ini. Oke, giliran gua nih Tradikers. Jalur ini sih kelihatannya gampang, tapi mobil gue hampir terbalik karena terlalu dalam nginjek gas. Ampun! Terbang! Nah, Tradikers, tanjakan ini cukup bikin gue kewalahan. Karena selain jalur yang sempit dan belum bersih dari pepohonan, gue juga harus pintar memilih jalan karena banyak lubang. Benar kata Madina, di tanjakan ini kita harus fokus Tradikers. Oke, kita lanjut masuk hutan Tradikers. Om Umang udah siapin tantangan terakhir nih. Kami masih akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di Buletin iNews Malam. Inilah akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.